Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Di Chinatown, House Sydney. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. Oke, Andri Valentinus, artis Holy Wing. Kehormatan nih kedatangan artis Holy TV. I'll come running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be yours. Timnas 22 tahun. Oh, damn. Waduh, gimana ya? Enggak lah, nggak bisa dibilang kayak gitu. Lu di Cerita Coffee nih sekarang ya? Sekarang lagi ada di Cerita Coffee nih. Wih, Sambil nggak kopi, sabar sambil gue kopi. nyobain. Kemarin gue balik dari China nggak sempet mampir sih. Terus sekarang ada Iya. corona. Ada corona, men, sayang Mampir. banget. Next ya, next. Next, oke, men. Jadi gini, Dri. Kalau orang nih ya, ketemu lu sekarang nih, atau gue juga ketemu lu pas lu udah sukses nih. Mana ada sukses sih? Wih, Mana luar biasa, men. Mobil Biceng Hyang. Bacanya apa tuh, Biceng Hyang ya? Di Cheng Hyang. Biceng Hyang loh. Nah, Cuma satu se-Indonesia. Nah, baru ada dia berat. nah jadi gini, Brat. Gue kaget Iya. banget pas denger katanya lu pernah jadi ojek payung, Brat. Itu apa? Itu Iya. maksudnya gimana tuh? Itu Pernah. acara TV atau lu beneran pernah jadi ojek payung, Brat? Beneran. Beneran. Jadi bukan sebuah profesi sebenarnya ya itu, dan mungkin hanya orang-orang segelintir orang aja sih yang tahu itu ya gitu loh. Jadi dulu itu saking bisa dibilang kayak gue itu butuh tambahan juga lah ya gitu loh. Karena mungkin waktu gue sekolah itu kan uang jajan juga nggak banyak gitu ya gitu. Jadi ya nyambil gitu bro kalau pulang sekolah gitu ya kayak gitu. Jadi kayak gue ada satu cerita juga ya, waktu itu gue lagi main ke salah satu university ya di daerah Jakarta Barat, terus lagi hujan gede tuh Frans gitu ya, dan ada ojek payung anak-anak kecil. Nangis gue sesedih itu, maksudnya kayak aduh, gue pernah ada di posisi seperti itu loh gitu loh. Jadi ya jadi gue sering banget ke flashback, kayak misalkan kayak kalau gue lagi balik naik mobil sendiri gitu kan, kayak ya nggak nyangka juga lah maksudnya bisa
aduh, bener-bener nggak nyangka lu bisa naik mobil hasil dari keringat lu sendiri gitu loh, gitu. Dulu itu lu sampai milih jadi ojek payung, emang memang susah gitu, Ndri, maksudnya keadaan waktu itu? Jadi tuh ya sebenarnya nggak yang terlalu susah banget sih, enggak ya Frans ya. Cuma memang kayak ya gue tuh butuh tambahan lah, karena kan gue dulu anak layangan lah, bisa dibilang alay gitu ya. Jadi kerjaannya pulang sekolah tuh keluyuran ya kan. Biasa sore kita main bola lah, main basket lah, main apa lah gitu loh. Nah tapi siang-siangnya biasa gue nyambil dulu aja kalau ada yang pas lagi panas-panas ya kan, di daerah-daerah kuburan gitu-gitu loh Brat. Jadi yang gue sambil gue keluyuran ya sambil aja ada yang mau atau enggak gitu loh. Jadi bukan yang kayak gue menungguin gitu sih, enggak sih. Cuma ya sambil gue kelar pulang sekolah ya gue nyambil aja sambil gue jalan keluar, seperti itu sih. Gitu. Kenapa lu waktu itu nggak minta, Dri, dari orang tua gitu loh? Kan ada nih anak ngerasa, gue males lah, gue masih sekolah, gue minta aja lah, ngapain jadi ojek payung lagi? Ya karena keluarga gue nggak bisa dibilang banyak uang gitu Frans gitu loh. Karena kan ya memang kondisi terbatas ya gitu ya. Jadi kayak gue pun kayak uang jajan gue waktu itu kayak cuma 50.000 satu minggu gitu loh. Jadi kayak benar-benar harus super irit banget gak sih 50.000 Jakarta satu minggu ya? itu. Jakarta ya berat Iya, lah Jakarta. ya. Bener sih, Jakarta biaya hidup gede bener, men. Gue makan di sekolah aja nasi kotak udah 5.000 gitu loh kasarannya ya kan. Kalau gue sehari makan sekali di sekolah ya kan 5.000 per sekolah kan. Dulu gue waktu zaman gue Sabtu itu masih sekolah Frans. Oke. Sabtu masih sekolah setengah hari biasanya kan. Ya jadi lu bayangin lah 50.000 itu gue sehari makan nasi satu kotak aja udah spendnya berapa gitu loh ya kan. Jadi kayak ya gue harus ada lebih lah buat jajan-jajan kadang-kadang Frans gitu. Bener sih. Belum ya, kalau lu keluar ya. Gue nggak minta karena ya memang gue tahu kondisi keluarga gue gitu loh. Belum kalau lu keluar-keluar lagi ya, main ke mall. Keluar. Ya, jadi gue ada waktu itu pergi lah ya ke Puri Mall bareng-bareng teman gitu ya. Nah di Puri Mall itu apa namanya Ikudo baru buka waktu itu Frans ya kan. Ikudo baru buka dan finally kayak temen-temen gue pada mau nyoba gitu ya. Sebenarnya gue ada 50.000 gitu ya. Cuma kayak gue merasa kalau nih uang gue pakai cuma untuk make tuh duit buat makan Ikudo ya gue merasa hilang gitu. 50.000 langsung habis gitu ya. Di saat kayak gue tuh ngumpulin itu tuh susah banget gitu. Akhirnya gue nunggu di depan, temen-temen gue pada makan di dalam. Ya karena ya temen gue pun juga ya namanya kita masih zaman dulu ya belum megang uang banyak juga lah Frans. Jadi kalau sekarang kan misalkan kayak kalau misalkan ada temen gue yang nggak bisa makan karena nggak ada uang ya pasti gue talangin dulu lah Frans, bisa dibilang kayak gitu. Bukan kita masih sekolah juga ya nggak kayak bukan sekolah gue juga bukan sekolah yang orang-orang tajir gitu loh. Jadi kayak ya udah gue nunggu di luar aja sih. Gue itu menurut gue bener-bener titik balik gue sih Fran, karena gue nangis ya kan, kayak pengen banget, apalagi gue suka mie banget gitu loh Frans ya kan, pengen nyoba. Satu sisi kita nggak bisa sesuaiin keinginan daging kita dengan dompet kita gitu loh. Finally gue tungguin, gue nangis dan kayak gue bilang ke diri gue bahwa gue itu harus sampai di satu titik di mana gue itu nggak pusing untuk makan gitu loh. Gue jadi bener-bener, that's why gue jadi food blogger sekarang ya kan. Jadi gue tuh pengen kayak ya, jadi kayak gue bilang ke diri gue bahwa gue itu harus ada di titik di mana gue tuh nggak pusingin uang untuk gue makan gitu loh. Gue mulai bener-bener kayak berusaha banget lah buat diri gue gitu loh, seperti itu. Berarti lu ada kisah miris banget ya? Iya, sesedih itu. Gue sering banget makan Ikudo. Sekarang aja lagi ini ya, lagi nggak boleh kan. Gue sering banget makan Ikudo sendirian loh, Frans. Ya, gue kalau makan Ikudo pasti 2 porsi.
2 Wah. porsi gue makan. Karena gue bilang gue tuh dulu nggak bisa makan ini loh, gitu loh. Mm-mm. Gue nggak bisa makan ini dan gue sering kayak bisa kadang-kadang bisa nangis sendiri gitu kalau makan itu udah kayak dulu tuh nggak bisa makan gitu loh, sesedih itu kan gitu kan. Ya kalau mau dibilang bisa makan ya bisa sebenarnya, cuma ya balik lagi Frans ya kan, ketika lo punya uang seadanya lo nggak mungkin ngeluarin untuk hal yang nggak terlalu penting sebenarnya gitu. Benar. Tapi bagus juga Dri, lu umur segitu tapi lu bisa mikir kayak gitu. Banyak loh orang yang seumuran kayak gitu, dia nggak mikir kayak gitu loh. Mungkin karena kondisi dan keadaan ya Frans, gue bersyukur banget sama Tuhan bahwa gue dikasih hidup harus seperti ini, menjalani hidup seperti ini. Karena mungkin kalau gue ini terlahir dari orang keluarga yang tajir, mungkin gue menjadi sosok yang sombong, menjadi sosok yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Frans. Tapi gue di sini bersyukur kayak gue ini dewasa karena kondisi dan keadaan yang dimana kayak gue harus udah mikirin keluarga gue harus mikirin bokap gue, ngontrak rumah sendiri gitu loh. Ya kan, ngontrak rumah sendiri, makan, laundry semua sendiri, yang dimana kayak somehow kayak gue merasa gue tuh pengen juga gitu loh kayak anak-anak seusia gue lainnya waktu itu ya kan, bisa kuliah ya kan, punya temen banyak gitu loh, sedangkan gue nggak kuliah gitu loh. Karena apa? Karena memang keterbatasan dana gitu. Sebenarnya mungkin kalau gue pinter gue dipinjemin juga lah sama koko gue gitu kan, cuma kan buat apa? Gue itu goblok jujur aja. Gue itu kalau di sekolah kalau nggak nyontek nggak bakal lulus lah kasarannya ya. Jadi kayak gue bilang nggak perlulah, gue bilang. Oh ya, satu hal yang tersedih adalah ketika nyokap gue sebelum meninggal, dia minta ke gue untuk uang meninggalnya dia itu untuk biaya kuliah gue, gitu loh. Dan gimana ya, itu satu hal yang nggak bisa gue tepatin gitu, nggak bisa gue wujudin ke nyokap gue lah, ibarat kata itu permintaan terakhir dia gitu ya. Jadi kayak gue enam bersaudara dan kebetulan 6-6-nya itu nggak ada yang kuliah Frans gitu loh. Jadi kayak nyokap gue pengen punya satu anak yang wisuda lah at least gitu loh. Cuma ya balik lagi kan gue udah bilang gue itu nggak pintar dalam pelajaran gitu loh. Jadi daripada gue uang dia itu dihabiskan untuk kuliahin gue, sedangkan nanti gue nya goblok gitu loh, mendingan nggak usah kan gitu loh. Tapi ya gue benar-benar kayak berjanji lah, walaupun gue nggak bisa penuhin permintaan terakhir dia untuk kuliah ya, at least gue harus jadi orang lah gitu loh. Tetap walaupun gue nggak kuliah pun tetap orang bisa mandang gue lah gitu loh. Jadi gue nggak bikin malu keluarga gue gitu sih. Tapi yang gue lihat sekarang ya lu lebih dari orang-orang kuliah loh, di pencapaian hidup lu sekarang itu more dari orang-orang kuliah yang pada umumnya gitu loh. Iya. Luar biasa sih. Gitu. Nah, terus lu bisa capai ini, apakah memang lu pas SMA nih, lu udah mulai merintis karir lu sampai sekarang, terus dalam waktu sekejap tiba-tiba capai atau gimana tuh? Kan waktu itu gue belum kenal lu tuh posisinya. Enggak sih, Fran. Jadi gue banyak banget ngelewatin kegagalan gitu ya. Jadi sama orang ngelihat gue sekarang tuh, wah Andri enak, Andri Superman ya, orang-orang kalau ketemu gue. Tapi kadang-kadang ya, satu sisi tuh gue juga kayak merasa itu beban banget di hidup gue loh, Frans, gitu loh. Jadi ini baru gue buka aja nih ya, untuk karena lo masukin YouTube ya. Jadi gue itu lulus SMA tuh jadi sales kartu kredit setelahnya, gitu. Gue jadi sales kartu kredit yang dimana gue nggak mendapatkan gaji pokok. Rumah gue di Curug, waktu itu Curug itu pedalaman Karawaci ya. Itu udah Curug Wetan ya, mungkin agak kalau denger kayak pedalaman banget lah. Dan gue tiap pagi harus berangkat ke Harmoni untuk karena kantor UOB itu di Harmoni. Dulu gue jadi sales kartu kredit UOB, yang dimana nggak ada gaji pokok. Gue tiap hari harus keluar untuk gue makan, untuk gue naik bis antar kota gitu loh, Frans. Gue tuh pengen banget sih, belum kesampaian ya. Gue bener-bener pengen naik lagi naik bis antar kota itu loh, gitu. Kayak ya flashback aja
gue tuh pernah seperti itu gitu loh. Gitu sih. Jadi terus gue setelah itu gue resign dalam waktu 2 bulan ya. Karena apa? Karena gue banyak closingin orang yang apply, cuma yang diterima itu dikit banget, Frans. Dan nggak mencukupi lah buat tiap hari bolak-balik. Ongkos gue makan itu nggak cukup lah. Karena kartu kredit dulu confirmnya itu kan nggak segampang sekarang ya kan. Kalau dulu itu kan susah untuk mendapatkan kartu kredit gitu loh. Gue banyak apply, orang apply sama gue kasih gift. Dan giftnya itu kita yang bayar sendiri loh. Jadi kalau kalian, gue kasih tau nih buat yang nonton ini, kalau kalian dapat gift dari sales kartu kredit, percayalah mereka itu bayar pakai uang mereka sendiri agar kalian mau apply. Jadi ya hargai mereka ya kan, karena mereka berusaha juga untuk mencari makan dari situ, mencari nafkah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang apply kartu kredit, terima aja. Kalau kalian nanti nggak mau pakai ya udah nggak masalah, kan kalian nggak tinggal nggak usah aktifin, tapi bantulah mereka karena mereka sampai sesusah itu juga untuk mencari orang yang mau apply gitu ya. Tapi ya puji Tuhan kan sekarang kartu kredit kayaknya lebih gampang lah orang kalau nawarin kartu kredit, dan sekarang udah ada gaji pokok juga ya setahu gua sih gitu. Terus dari kartu kredit lu gimana tuh? Ngapain lagi? Akhirnya gue resign, gue nggak kerja setengah bulan, terus cici gue ini punya teman gereja, ya. Nah, salah satunya ini juga yang sekarang investor cerita coffee itu juga bos gue ini, Ko Adrian namanya. Ya, dia baik banget, orang yang sangat super duper berpengaruh banget dalam hidup gue, orang yang sangat percaya sama gue juga gitu ya. Maksudnya kayak jarang banget ya. Lu bisa mempercayakan seseorang yang notabene ya gue itu siapa gitu loh ya kan. Jadi gue kerja sama dia kurang lebih 1 tahun itu jadi apa tau gak Frans ya, mungkin kalau kalian di mall-mall kalian tahu kan, kalau di mall-mall jam 10 kalian habis nonton tuh banyak yang masangin karpet di bawah buat pameran ya. Itu dia kerjaan gue di situ, motongin karpet, gue masang karpet di mall to mall gitu loh. Jadi ya itu, that's why kayak gue menganggap diri gue tuh udah gak ada yang bisa disombongin gitu loh. Karena apa? Karena gue ini udah ngalamin sesusah itu gitu loh, Frans. Gitu. Jadi kenapa kadang-kadang kayak, Dri lu baik banget sih, lu ngasih kayak gini, ngasih sana sini gitu loh. Sebenarnya bukan karena gue berkelebihan loh, Frans, gue kalau bagi-bagi itu. Tapi gue bagi-bagi itu karena gue pernah di posisi seperti itu. Gue pernah di posisi orang yang nggak punya gitu, Frans. Kayak kemarin kan gue sempet di McD, gue lihat ada yang lagi train, ya kan. Ada yang lagi training, kasihan banget gitu loh, Frans. Dia ngepel di depan gue gitu, lagi bersih-bersih lah ya di McD. Sepatunya bolong, Frans, gitu loh. Sepatunya bolong, dan gue nangis gitu loh, sedih. Karena apa? Dulu gue sekolah, sepatu gue juga bolong gitu loh, Frans. Yang dimana kayak, gue dulu pengen beli sepatu baru aja buat sekolah itu susah banget gitu loh. Walaupun kayak bisa sebenarnya minta gitu kan, cuma ya gue merasa nggak penting lah gitu loh. Malu gak sih, Frans, gitu, lu sekolah sepatu lu bolong, jempolnya kemana-mana gitu? Pasti sih, gue rasa juga jadi bahan omongan kali ya. Apalagi Ya, anak cowok gitu. juga kan, zaman puber Iya. kan, zaman puber tuh. Dan gue udah pernah ngerasain itu gitu loh. Jadi kayak gue suka sedih kalau ngeliat orang tuh susah. Karena apa? Karena gue juga pernah sesusah itu gitu loh.